Saya Rizal Apip, tempat tanggal lahir di Bogor 21 September 1994. Alamat di Jalan Manggis RT 1 RW 9 Desa Bojongsari Baru, Kota Depok. Status saya saat ini sebagai tahanan Polres Bogor dalam perkara penculikan. Tujuan saya dalam testimoni ini adalah untuk memberi klarifikasi terkait pengakuan saya sebagai ex-napiter atau narapidana terorisme adalah tidak benar atau bohong. Kami bersumpah bahwa kami akan menjaga negara yang sudah didirikan oleh para tokoh-tokoh NU kita terdahulu. Bermula pada saat sebagai narapidana di Lapas Gunung Sindur. Ketika itu saya bersama Habib Bahar sebagai murid beliau. Saya banyak dikenalkan para tokoh yang datang ke Lapas Gunung Sindur, termasuk salah satunya Saudara Refli Harun yang saat itu membesuk Habib Bahar. Habib sempat berpesan kepada saya, nanti ketika saya bebas, saya akan dimintai bersaksi atau berbicara bahwa Habib Bahar bin Smith tidaklah radikal dan beliau seorang yang NKRI. Hal tersebut untuk mematahkan pernyataan Pak Dudung sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Dan kemudian setelah saya bebas dari Lapas Gunung Sindur, saya dihubungi oleh Refli Harun untuk datang ke podcast beliau. Pada bulan 2, tepatnya di pertengahan Februari, podcast itu dilaksanakan pada tepatnya di kediamannya di Jalan Musyawarah Kebonjeruk, Jakarta Barat. Isi podcast sejalan dengan pesan Habib sebelumnya dan sudah diketahui oleh Refli Harun, yaitu saya mengaku sebagai ex-napiter untuk mengangkat citra beliau dan sekaligus menyangkal bahwa Saudara Munarman terlibat jaringan kelompok terorisme atau ISIS. Itu tidaklah benar. Setelah acara podcast tersebut, saya diberi uang cash sebesar 7 juta rupiah oleh Refli Harun, dan setelah itu saya kembali ke rumah. Demikian pernyataan dan klarifikasi ini saya buat tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan saya bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan ini. Terima kasih. Ada sesuatu yang menarik. Salah seorang tersangka penculikan 12 anak yang ditangkap itu mengaku sebagai mantan napi terorisme. Dia mengaku ditangkap oleh Densus 88 dan dia terlibat pelatihan teroris poso. Dan dia juga pernah mengakui itu ketika dia diundang dalam podcastnya Refli Harun. Dia mengaku muridnya Bahar Smith. Dari mana anak ini? Dia bukan siapa-siapa seperti yang disebutkan oleh Refli, tapi tiba-tiba diundang. Satu hal yang penting yang dia akui adalah dia tidak menemukan Munarman dalam jaringan teroris. Dia membela Munarman, dia mempertegas bahwa Munarman bukan teroris. Sesuatu yang unik ketika dia itu berhasil ditangkap karena menjadi pelaku penculikan anak. Ini ada dua benang merah yang mesti kita lihat. Dia mengaku sebagai mantan napi teroris kepada Refli Harun, dan ketika dia tertangkap akibat kasus penculikan anak, dia juga mengaku sebagai mantan napi teroris. Padahal dari catatan Densus tidak ada nama ini sebagai mantan teroris. Dan juga dari catatan Lapas Gunung Sindur, orang ini tidak pernah tercatat sebagai napi teroris. Dia adalah pelaku pedofil dan penipuan. Nah, apa tujuannya? Dalam penangkapan kali ini dia mengaku sebagai mantan napi teroris. Di podcastnya Refli Harun dia mengaku sebagai mantan napi teroris. Mengapa dia berusaha bertahan dengan pengakuan ini? Ini adalah upaya sinkronisasi. Penangkapan kali ini dia mengaku sebagai mantan napi teroris karena dia pernah mengaku sebagai mantan napi teroris dalam podcastnya Refli Harun. Ada apa di balik ini? Ternyata dari hasil pengakuan tersangka, dia memang diundang ke podcastnya Refli Harun untuk mengaku sebagai mantan napi teroris dan mengaku sebagai muridnya Bahar bin Smith. Mungkin dia memang muridnya Bahar bin Smith di penjara. Mungkin saja. Lalu tujuannya apa? Ada dua tujuannya sesuai dengan konten yang ada di dalam podcast itu. Dia ingin mengglorifikasi nama Bahar bin Smith.
Yang kedua adalah dia membela Munarman mati-matian atas nama mantan teroris. Ini menarik. Saya tidak mau mengatakan bahwa ada apa dengan podcast Refli Harun. Seorang yang tidak terkenal tiba-tiba dimunculkan dalam podcastnya mengaku mantan napi teroris, lalu diundang berbicara, mengagung-agungkan Bahar Smith, dan kemudian juga membela Munarman di situ. Dan apa ujung-ujungnya? Dia tetap mengaku sebagai mantan napi teroris. Dia ingin bertahan dan berusaha mensinkronisasi pengakuan dia dulu di podcast Refli Harun dan pengakuan dia terhadap penyidik hari ini. Tapi ternyata semuanya buyar. Dari sini kita bisa menarik benang merah. Ada apa dengan Refli Harun? Ada apa dengan tersangka Rizal Afif ini? Dan ada apa dengan Bahar bin Smith? Ini semua adalah satu lingkaran kebohongan untuk membela kebohongan. Ini adalah lingkaran kejahatan untuk membela kejahatan. Ada 3 poin penting di sini, 3 sosok penting: Bahar Smith, Refli Harun, dan juga Rizal Afif. Ini tidak sesederhana yang kita bayangkan. Kita tunggu hasil penyidikan pihak kepolisian berikutnya. Kita tunggu pengakuan-pengakuan dari Rizal Afif ini sampai semuanya terbongkar. Karena bagaimanapun kebenaran akan muncul dengan logikanya sendiri.